Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Kota Sibruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya, antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqamah, nikmat beribadah, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain tak terhitung. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bisa mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah dan bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung baik dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai halaman 32 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 32. Faslun ay hada fasal. Faslun utawi iki bab menjelaskan tentang wat talaqu darban. Bab menjelaskan tentang tolak atau cerai. Tolak ini merupakan salah satu perbuatan yang mana ketika terjadi tidak dosa, ya, tapi Allah tidak suka. Tolak adalah sesuatu perbuatan yang makruh menurut hukum fikihnya, menurut hukum syariatnya adalah perbuatan makruh. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Seandainya terjadi, ya jangan atas kemauan kita, gitu ya. Karena kalau cerai itu terjadi atas kemauan pihak laki-laki, nanti di hadapan Allah kan bertanggung jawab. Walaupun itu sekedar makruh, tidak berdosa, namun kan Allah tidak suka. Allah nggak senang melihat hambanya. Bahkan digambarkan ketika cerai itu, perceraian atau tolak itu terjadi, arsy ini akan goyang karena terjadinya perceraian. Gimana tidak goyang, gimana Allah itu tidak suka, maksudnya kepada perbuatan perceraian ini. Karena perceraian ketika terjadi sudah otomatis menutup pintu keberkahan-keberkahan yang ada. Maksudnya ketika orang menikah itu kan membuka pintu keberkahan, baik pintu itu mudah untuk kita beribadah, gampang ketika menikah itu cari pahala, ya. Bahkan ibadah yang asalnya satu derajat ditingkatkan sampai menjadi 70 derajat karena sebab nikah. Nah, ketika sudah terjadi perceraian, maka pintu-pintu itu akan tertutup, ya. Namun pada kenyataannya banyak terjadi, ya.
Mungkin perceraian disebabkan banyak hal. Ada orang ketiga, ada masalah rumah tangga, banyak macam-macam ya. Maka selalu memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pernikahan itu dilindungi Allah, dijaga Allah sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal. Terus terkadang terlihat keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, terlihat ayam tentram, nggak ada masalah, tiba-tiba dengar sudah pisah. Ini tidak sebuah hal yang tidak menutup kemungkinan, karena Allah maha kehendak, Allah maha segala-galanya. Jadi teruslah memohon pertolongan kepada Allah ya. Terkadang perkara yang nggak mungkin terjadi menurut kita ya. Saya itu udah cinta mati sama istri saya, nggak mungkin terjadi perceraian. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa saja datangkan ujian. Jangan mentang-mentang ketika kita sudah cinta banget sama istri terus nggak pernah berdoa sama Allah agar keluarganya dilindungi. Terus berdoa mohon kepada Allah, walaupun kelihatannya tentram, jangan terlena. Terus memohon kepada Allah agar keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang bisa melindungi. Baik, jadi tolak itu dorbani ada dua macam. Sorihun yang pertama adalah soreh, kalimatnya itu jelas ya, kalimatnya aja jelas, saya cerai kamu, nah itu udah jelas. Nah kalau sudah terjadi ucapan dari pihak laki-laki tolak secara jelas atau kalimat cerai jelas tanpa harus ada niat cerai, kalau udah saya cerai kamu, nggak ada niat, udah terjadi perceraian ya. Itu jadi harus hati-hati kalau bilang cerai, walaupun dalam kondisi emosi. Kadang-kadang kan kalau emosi kan itu kalimat kata itu kan mudah akan keluar dari mulut seorang suami ya, kalau udah emosi. Nah di dalam kitab ini dijelaskan, jadi sorihun wa kinayatun, ada soreh ada kinayah. Kinayah itu sebuah kiasan ya, sebuah kiasan nggak jelas, kayak kalimat ya udah pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Nah kalau kalimatnya nggak jelas, masih samar-samar ya, masih kinayah atau masih kiasan, engkau akan kau pulangkan ke rumah orang tuamu. Nah ini kan nggak jelas, ini niatnya dia itu biar dia sadar apa dia niatnya cerai. Nah ini butuh niat. Kalau kalimatnya nggak jelas itu butuh niat ya. Kalau kamu nggak bisa dibilangin, kalau kamu nggak bisa diingetin, maka akan aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Nah itu kan kalimat itu kan nggak jelas, belum soreh ya, masih kinayah. Kalau niatnya hanya memulangkan istrinya itu ke orang tuanya, hanya niatnya biar istrinya itu sadar bahwa perintah suami itu benar harus ditaati kalau memang itu tidak melanggar syariat ya. Jadi itu harus ditaati biar niatnya sadar, bukan niatnya cerai. Nah itu nggak terjadi perceraian. Namun kalau kita bilang, nah kamu akan aku pulangkan ke rumah orang tuamu, niatnya dicerai, niatnya udah dicerai, udah nggak mau lah, pokoknya udah nggak mau sama istrinya itu, dipulangkan kembali kepada orang tuanya, niatnya cerai, maka akan terjadi perceraian itu ya. Jadi kalau kinayah butuh niat, intinya kinayah itu butuh niat. Kalau soreh nggak butuh niat, maka hati-hati kalau soreh dengan keadaan kita emosi, hati-hati ya. Nah kalau sudah terjadi perceraian itu biasanya ada masa iddah ya. Masa iddah ini banyak orang yang kurang paham. Masa iddah itu banyak orang yang kurang paham. Ini sedikit kita jelaskan tentang masa iddah. Masa iddah itu ketika ketika terjadi tolak secara otomatis karena ditinggal mati, cerai karena ditinggal mati, otomatis kan jadi
janda itu perempuan. Maka itu masa idahnya 4 bulan. Masa idahnya 4 bulan. Kemudian ada lagi perceraiannya ya, karena orang tua ini sudah monopos, sudah tua dicerai, udah monopos, itu 3 bulan ya. Terus ada perceraian memang belum diapa-apain dan ini masih suci, masih maksudnya belum pernah haid selama nikah itu ya, terus dicerai, nah itu juga 3 bulan. Nah umumnya manusia, umumnya ketika terjadi perceraian ini yang keempat ini, yaitu perceraian yang mana ya, yang mana suaminya bukan karena meninggal tapi dicerai. Nah istrinya masih dalam kondisi haid, masih subur, masih belum monopos ya, maka di sini adalah salah satu kuru, 3 kali suci. Nah inilah yang berbeda-beda waktunya ya. Ketika seorang istri itu masih haid, masih datang bulan, terus dicerai sama suaminya, maka masa idahnya ini salah satu kuru, yaitu 3 kali suci. Nah 3 kali suci ini macam-macam. Kalau haidnya panjang, haid kan ada yang 2 minggu, ada yang seminggu ya. Kalau haidnya seminggu, 2 minggu, sucinya umpamanya sucinya 4 minggu, sucinya sebulan, terus haid lagi 2 minggu. Berarti kan semakin banyak. Ada yang haidnya cuman sehari atau 2 hari, bahkan 4 hari umpamanya ya, terus suci, haid lagi, terus suci, haid lagi suci lagi beberapa hari. Nah sampai ketemu 3 kali suci, baru itu masa idahnya habis, boleh menikah lagi itu. Kalau masa idah masih ada kok dinikahi, batal nikahnya, hati-hati. Jadi ya, kalau masa idahnya kok masih, gimana kalau masa idahnya? Masa idahnya ketika dicerai dalam kondisi hamil, maka masa idahnya itu sampai melahirkan baru habis masa idahnya. Dicerai baru hamil muda, baru sebulan dicerai, berarti nunggu 8 bulan ya. Tunggu 8 bulan, pokoknya batasnya sampai melahirkan ya. Dah, semua itu bisa diketahui waktunya. Yang nggak bisa diketahui waktu masanya itu ketika orang itu dicerai. Yang keempat tadi ya, yang dicerai itu wanita masih subur, masih datang bulan ya, itu terus dicerai. Nah itulah nanti salah satu kuru. Nah salah satu kuru ini 3 kali suci ini berbeda-beda, manusia kondisinya berbeda-beda. Ada yang lama haidnya, ada yang sebentar. Kalau sebentar ya semakin cepat masa idahnya, tapi kalau haidnya lama biasanya semakin lama masa idahnya. Nah fasharih salah satu alfat, kalimat untuk menceraikan seorang istri yang jelas itu dibagi menjadi 3, salah satu alfaz ya. Pertama adalah kalimatnya at-talaq, yaitu cerai, saya cerai. Nah itu udah, itu langsung terjadi perceraian. Wal firaq, kemudian kata-kata firaq ini dari kata farkun, pemisah, pembeda, jadi pisah, dah kita pisah. Itu hati-hati, ini termasuk kategori udah tanpa niat ya. Jadi yang tergolong kalimat soreh, kalimat kata-kata cerai soreh, jadi itu 1 tolak, cerai, kemudian firaq, pisah. Yang ketiga adalah wassarah, yaitu dah kamu saya lepas. Nah, jadi kata sarah, dah tak lepas kamu, serah mau kemana gitu, masing-masing kita. Nah itu hati-hati, kadang-kadang kan nggak sengaja itu emosi ya, emosi. Maka kalau memang terjadi seperti itu, apa solusinya? Kita emosi nih, dah tak cerai kamu, emosi itu ya, maka itu kan nggak perlu niat. Kalau dalam fikihnya itu nggak perlu niat
Ya, maka apa solusinya? Solusinya biar kita nggak, karena emosi terus ketika beberapa waktu saling sadar, kecewa banget mau tadi bilang cerai, pingin balik lagi gimana? Ya udah rujuk, perbarui akad nikah. Yang penting udah kamu nggak saya talak 3 umpamanya. Kalau talak 3 itu kan sampai harus dinikahi orang dulu. Ya kalau namanya tolak udahlah gampang rujuknya. Asal perbaikan lagi terus diakatkan kembali, ya tajdidun, perbarui nikah, tajdidun nikah, yaitu perbarui nikah. Kalau memang kan kadang-kadang emosi ini kan sering terjadi. Kalau emosi, ya kalimat 3 ini kan sering terjadi, kalimat cerai, pisah, lepas. Nah kalimat 3-3-nya ini sering terjadi ketika kita emosi. Seorang suami lagi emosi udah biasanya begitu. Tapi kalau perempuan emosi kayak apa saja nggak mungkin. Udah saya ceraikan saya minta dicerai gitu loh. Perempuan bilang cerai, udah pisah aja kita, cerai aja udah, lepas saya gitu. Udah nggak akan mungkin bisa terjadi tolak. Karena kalimat tolak itu hanya terjadi pada mulut suami, pada perkataan suami. Kalau perempuan minta apa aja nggak bisa jatuh tolak. Wala yaftakhiru soreh. Nah ini penjelasannya. Wala yaftakhiru, dan tidak butuh sorihut tolak, apa ayat kejelasan tentang kalimat tolak, ya, ilan niyah, kepada niat. Jadi tolak dengan kalimat yang soreh, cerai dengan kalimat yang jelas, itu tidak butuh niat. La yaftakiru, tidak butuh. Maka dengan emosi pun nggak niatkan itu sebenarnya, itu bisa terjadi perceraian. Nah kemudian wal kinayah atau sindiran atau samaran, kullu lafdin ihtamalat tolak, semua lafaz yang mengandung cerai, wa ghairahu, atau selain cerai, wa yaftakiru ilan niyah, maka di situ butuh yang namanya niat, ya. Jadi kalau sudah kalimatnya sindiran, udah saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Nah niatnya apa itu? Baru dijelaskan lagi, diyakinkan kamu niatnya apa, mau memulangkan istrimu itu, memulangkan istrimu ke orang tuamu apa ke mertuamu itu maksudnya apa? Maksudnya kamu biar istrimu sadar, apa maksud kamu menceraikan gitu? Nah, ya kalau maksud menceraikan udah terjadi, walaupun kalimatnya cuman sindiran atau kalimat kinayah, samaran gitu. Ya. Bahkan ada di dalam kitab, ya kalau nggak salah kitab Fathul Qorib ini, kalau nggak salah itu ada kejelasan. Kita hanya bilang begini, kalau wajah sih enggak, tapi kalau punggung, seingat saya itu gini, ketika kita ada istri kita masuk angin terus kita kerokin, secara nggak sengaja, punggung kamu kayak punggung ibu saya. Pokoknya hati-hatilah menyamakan bentuk apapun ya dari seorang istri kepada ibu kita, ibu kandung kita, ya itu berbahaya. Punggungmu seperti punggung ibuku, itu bisa terjadi perceraian, bisa jatuh tolak, ya karena apa? Menyamakan punggungnya. Nah kalau udah jadi mahram, seakan-akan nggak boleh dinikahin, itu udah menyamakan begitu. Tapi ini masih khilafiyah, perbedaan. Maka kalau bercanda-bercandaan tentang fisik ya, jangan disamakan sama orang tua. Itu kalau kita bercanda-bercanda. Pada intinya kalimat-kalimat yang mana? Kalimat-kalimat yang gak jelas tapi bentuknya itu niat menceraikan, itu akan jatuh tolak.
kalimat apapun bentuknya ya, tapi dia niatnya untuk menceraikan. Dah pisah ranjang aja kita, dah pisah, umpamanya pisah ranjang, tapi niatnya cerai, ya udah kamu pulang aja ke rumah, umpamanya gitu. Tapi niatnya menceraikan, itu niatnya, ya udah terjadi. Ya, pada intinya kalimat yang nggak jelas, kalimat yang jelas kan sudah dijelaskan tadi ya, cerai, pisah. Kemudian lepas, saya lepas itu. Kalimat 3 itu. Kalau di fikih ini 3 itu harus hati-hati. Itu pun tak butuh niat 3 itu. Nah, selain itu maka dibutuhkan yang namanya niat. Oke. Baik, itu tentang perceraian. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi di dalam diri kita. Kita tetap bisa menjaga keutuhan keluarga kita, rumah tangga kita sampai dunia dan akhirat. Ya, semua itu pastilah ada kejenuhan dalam rumah tangga. Ya, pasti rumah tangga itu yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan yang tentrem, bukan yang adem gak ada masalah, bukan. Justru banyak masalah tapi bisa diselesaikan dengan baik. Itulah yang hebat. Ujian bertubi-tubi tapi dia diselesaikan dengan baik, ya, karena takut cerai ini dibenci sama Allah, perbuatan ini dibenci Allah, takut sama Allah. Ya, saya jangan sampai terjadi. Itu kan jadi hebat. Jadi itulah. Jangankan manusia, Rasulullah SAW punya masalah keluarga. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah mengalami kecemburuan yang begitu dahsyat. Ya, itulah yang terjadi. Itu Rasulullah. Apalagi orang biasa. Masalahnya banyak pasti. Ya. Tapi tetap dengan pertolongan Allah, dengan kita sering memohon pertolongan Allah agar keluarga ini tetap utuh dunia dan akhirat, mohonlah terus kepada Allah. Ya, jangan kira ketika kita itu tentram gak ada masalah, cinta mati kepada seorang istri atau seorang suami, terus kayak nggak mungkin terjadi perceraian. Tapi kalau Allah sudah ngasih ujian yang berat, bisa retak juga, bisa pisah juga gitu loh ya. Jadi tetaplah memohon kepada Allah. Sama seakan-akan kita itu emang yakin betul kita tidak akan keluar agama Islam. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, maka teruslah Allahumma sabbitni bil Islam, Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al maut, Allahumma khtim lana bil iman wakhtim lana bil Islam. Doa-doa seperti itu terus panjatkan kepada Allah agar kita meninggal tetap membawa iman dan Islam dengan keadaan husnul khotimah. Itu yang terpenting. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ini di mana terjadinya ini? Ya, Pak Rahmat, terus Pak Rahmat. Terus Pak Rahmat. Kita mau bercerai tapi karena ada orang ketiga dan yang mungkin ada simpati atau di mana kita ada orang keturunan. Nah, ini terjadi perceraian. Nah, ini hukumnya gimana? Sedang kita nggak mau bercerai. Ya, Iya, Pak Rahmat. Jadi yang kita pahami dulu bahwa perceraian itu kan memang hukum fikihnya nggak apa-apa, cuman makruh gitu loh. Tapi Allah ini sangat-sangat benci kalau terjadi perceraian ini. Itu ya. Nah, jangan sampai perceraian itu karena kemauan kita. Ya, kalau kita yang mau nanti akan bertanggung jawab, walaupun itu tidak dosa. Nanti akan membuat diri kita itu pokoknya ya namanya Allah sudah nggak seneng ya, Allah nggak seneng, akibatnya nanti kemana-mana begitu kalau udah Allah nggak suka. Ya, cuman kalau memang karena kehendak kemauannya istri ini yang harus minta gitu loh ya, ya udah apa boleh buat.
Apa boleh buat? Ya kita ikutin apa kemauan istri, karena udah nggak nyaman. Kalau dipaksain nanti malah bermasalah. Kalau dipaksain nggak cerai malah bermasalah umpamanya gitu. Ya udah, itu terpaksa. Ya. Nah, masalah sebab perceraian itu kan ya banyak. Ada orang ketiga, ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Ya. Ada banyak masalah perceraian. Penyebab perceraian itu kan banyak. Mungkin salah satunya ya orang ketiga, yang banyak itu orang ketiga. Ya. Bahkan ketika istri itu umpamanya, contoh ini, istri ketahuan dia selingkuh umpamanya, naudzubillah ini. Karena kita takut benar-benar ini kebawa emosi, kalau saya cerai ini emosi ini. Ya. Kan ya semua pasti kalau melihat seorang istrinya itu berselingkuh pastilah emosi, begitu ya. Nah, tapi kalau kita bertahan karena Allah, karena saya nggak mau cerai, udahlah saya maafin, kamu jangan diulang lagi. Itu lebih mulia kita. Karena apa? Karena takut dengan perceraian itu tidak terjadi. Karena saya emosi, ya Allah, kalau benar-benar perceraian itu nggak dibenci sama Allah, udah saya buang dari dulu kamu gitu. Karena perceraian itu dibenci sama Allah, udah saya pertahankan, saya maafkan, tolong jangan diulang lagi. Ya, ketika sampai 3 kali kok diulang, ya udah, berarti itu sudah memang bukan jodoh kita. Kita pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahkan jika perlu sholat istikharah, apakin minta petunjuk sama Allah, begitu. Sholat istikharah itu memang tepat emang. Kalau kita memilih dalam kebimbangan itu bagus, itu memang pasti dikasih isyarat-isyarat yang ini, yang itu pasti itu, insyaallah. Ya. Jadi begitu, ketika permasalahan itu memang ada orang ketiga, lebih baik kita jangan diceraikan dulu. Kita kasih maaf. Memang berat. Mungkin jarang kita temukan orangnya seperti itu. Memberikan maaf, yuk kita bina lagi, jangan diulangi lagi, itu nggak baik. Ya. Bukan dia pertahankan karena takut, ya, karena takut orang lain, apa takut mertua untuk menceraikan, apa takut. Nah, itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau takut sama Allah bahwa ini dibenci sama Allah, saya pertahankan karena Allah. Kalau sampai 3 kali berarti ini udah petunjuk, memang bukan jodohku. Kalau sampai 3 kali dia ngulang lagi, gitu ya. Minta pertolongan minta petunjuk sama Allah. Apa itu hasilnya? Ya udah, emang udah nggak bisa dibenerin. Begitu. Jadi masalah penyebab mah banyak, Pak Rahmat. Masalah penyebab rata-rata sih memang kebanyakan orang ketiga, kemudian mungkin masalah yang nggak bisa, selisih pendapat, ya, selisih pendapat atau selisih ini sudah jadi masalah besar, itu ya. Maka di Al-Quran itu kan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika terjadi di dalam keluarga itu perselisihan, ada terjadi pertengkaran, semacam pokoknya beda pendapat antara suami dan istri ini nggak cocok, maka datanglah kepada orang yang ahli agama dari pihak laki-laki, yang ahli agama dari pihak perempuan, untuk ngumpul membicarakan masalahnya apa, kira-kira bisa didamaikan nggak, begitu. Jangan sampai terjadi, pertahankan sekuat mungkin untuk tidak terjadi perceraian. Kalau memang sudah nggak bisa ketemu titik masalahnya, udahlah memang ini harus cerai, ya wes lah, ya, sambil beristighfar banyak, mohon kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Kalau memang ini jalan yang harus saya tempuh, ya Allah, berilah kesabaran dan ampunilah dosaku, ya Allah. Segitu aja, karena Allah lah yang maha tahu. Baik, selanjutnya Pak Nopal tadi, silakan Pak. Dengar Pak. Iya. Gimana Pak Mujib? Oh, KDRT. Oh, istri badal terus dipukul gitu. Iya, itu maksudnya pertanyaannya. Oh, istrinya berarti ngaduin hulu ya, kayak hulu mengaduin minta cerai karena ada KDRT. Ya.
Iya. Ya itu kan berarti itu kan tergantung istri. Kalau memang ada KRT undang-undangnya boleh menggugat cerai, nggak apa-apa. Tapi kalau istri memang dia itu benar-benar takut, ngerti bahwa perceraian ini memang dibenci sama Allah, udah biar saya disakiti, yang penting mungkin kalau fisik kan berbahaya. Kalau terus disakitin secara fisik. Kalau hanya omongan, hanya kata-kata, hanya cacian kan mungkin bisa kita sabar. Ya kalau namanya KADRT ini kan ya udah nanti kan bisa membahayakan. Kalau nggak cerai itu bisa membahayakan saya. Nanti saya bisa dibunuh nih. Umpamanya gitu, ya udah minta gugat cerai karena itu demi keselamatan. Kalau memang KADRT-nya ya benar-benar terlihat mengancam nyawa seorang istri, maka itu perlu untuk membela nyawa kita, untuk menyelamatkan nyawa. Karena itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita ya dari ketidakbaikan orang lain, maksudnya dari ancaman orang lain. Kalau memang begitu itu membahayakan, nah udah adukan cerai nggak apa-apa, minta gugat cerai nggak apa-apa. Kalau terjadi KRT yang sangat berbahaya ya, yang bisa menyakiti bahkan bisa mengancam nyawanya. Tapi kalau memang sekiranya bisa sabar, ya disabar-sabarin dulu kalau bisa ya gitu. Itu nanti akan menjadi hal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Karena takut bukan takut suaminya untuk cerai, atau bukan takut mertuanya atau orang lain, bukan, tapi takut Allah, karena perceraian ini dibenci Allah. Jangan sampai terjadi. Gitu loh. Itu akan jadi suatu hal yang sangat berharga atau sangat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan karena Allah, ya, yang kecil ada bisa jadi luar biasa, apalagi yang berat seperti itu kita lakukan karena Allah. Subhanallah. Kita melakukan ibadah yang kecil saja, yang ringan saja kita lakukan karena Allah, akan berdampak kebaikan yang sangat luar biasa buat diri kita. Apalagi kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang berat kita lakukan, kesabaran yang begitu berat yang kita lakukan. Subhanallah, kita akan diangkat sama Allah, bisa jadi kekasih Allah, bisa jadi waliullah. Kan banyak kitab yang menjelaskan waliullah itu kadang-kadang jalurnya ya karena istrinya terlalu cerewet, terus kita sabar, itu jadi wali. Memang kalau kita lihat, kita telusuri ya, ulama-ulama besar ya, ulama-ulama besar itu, bahkan ada salah satu ulama, ketika ada ulama besar ya, istrinya kok tenang-tenang saja, berarti nggak ada ujiannya. Ketika istrinya udah banyak masalah, ini pokoknya gangguin terus, pokoknya nguji kesabaran, benar-benar nguji kesabaran, itulah jalur wali. Nanti akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena ngetes kesabarannya terus. Iya kan, jarang orang yang bisa sabar. Jadi semua yang diturunkan Allah itu pasti ada hikmahnya, baik itu berupa keburukan maupun kebahagiaan, semua itu ada hikmah dan ada hikmah dan pertanggungjawaban diri kita ya. Kelihatannya ini nggak baik, kelihatannya gini pahit kita rasakan, tapi kalau kita benar-benar renungkan bahwa ini datangnya dari Allah, itu akan terasa indah. Namun kalau itu sebuah kebaikan, kenikmatan ya, tapi kalau kita lupa itu datangnya dari Allah, maka akan menjadi malapetaka itu. Kebahagiaan, nikmat yang kita terima, kalau kita lupa bahwa itu nikmat dari Allah, mah bahaya itu. Mendingan rasa pahit tapi ingat itu datangnya dari Allah, kita tetap sabar. Itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu Pak Nopal ya. Nanti kalau kurang paham kita berdua aja. KDRT ya, yang lagi viral sekarang ya, KDRT ya. Baik, cukup ya. Ada lagi? Ya, satu lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kinayah. Ya itu nggak akan terjadi kalau batin Pak Haji. Jadi harus ada kata-kata terdengar istri, itu loh. Harus ada kata-kata walaupun soreh, walaupun kinayah yang terdengar. Karena itu ada kalimat, syaratnya ada kalimatnya itu. Ya, kalau batin belum terjadi.
Secara fikihnya ya, secara fikihnya maaf ini, secara fikih syariatnya belum. Tapi hakikatnya kan nggak tahu Allah. Kalau batin kan Allah tahu gitu loh. Secara syariat fikihnya itu mungkin belum terjadi. Tapi kalau secara hakikatnya bisa terjadi. Kayak begini. Kita berhubungan, maaf nih, berhubungan dengan suami istri. Ini yang mungkin pernah ditanya. Memang betul itu jawabannya begitu. Kita berhubungan suami istri, tapi kita batinnya kepada ngubungin orang lain, berhubungan dengan orang lain. Ya, gitu. Itu dosa nggak kena had, dia nggak terhitung zina. Nggak terhitung zina dia. Tapi hakikatnya dia dosa karena sudah berkhianat. Nah, batin doang loh itu, ya kayak gitu. Secara syariatnya nggak ada had, nggak ada rajam, nggak ada hukuman syariatnya. Karena pada kenyataannya dia istrinya, gitu loh. Ya, secara hukum dia nggak ada hukuman, nggak ada rajam, bukan terhitung zina. Tapi di hadapan Allah tahu Allah, karena hatimu loh. Kita nggak berani mengungkapkan cerai, tapi hatinya cerai, pengen cerai itu, pokoknya cerai. Di hatinya begitu. Itu bisa terjadi di hadapan hakikatnya, tapi secara fikihnya harus keluar, ya harus terdengar oleh seorang istrinya. Nah, bagaimana bisa terjadi perceraian istrinya nggak tahu? Emang kamu bilang cerai? Mana nggak ada bilang cerai gitu kan? Itu kan perlu dijelaskan, perlu diungkapkan atau dikatakan yang jelas, yang terdengar istrinya. Itu. Baik, cukup kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا واصحاب الحقوق وجبت علينا جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات لمن ظلمنا وانشانا عليه ولمن احب علينا ولمن احسن علينا اللهم ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.